Carla? Marilah teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Sadaqallahul azim. Terima kasih Carla. Nah, sebelum kita masuki tema topik hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Keisha, Hadir Bu. Carla, Hadir Bu. Karisma, Hadir Bu. Septi, Hadir Bu. Regina. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuki topik, supaya kita lebih semangat lagi belajar, kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi Bu. Mengerti? Mengerti. Coba, selamat pagi. Pagi Bu. Nah, semangat semua ya, tertangan di sini. Nah, tema hari ini yaitu tentang keterampilan resolusi konflik atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, sebelum itu Ibu ada sebuah video, jadi kita tonton bersama-sama dahulu. Nah, mari kita lihat bersama-sama videonya ya. Nah, sudah semua menonton? Sudah Bu. Nah, di sini Ibu mau bertanya. Dalam video tersebut ada berapa hewan? 4. Nah, hewan apa saja? Rusa, kelinci, rakus, beruang. Coba, siapa yang berani nyebutnya satu-satu? Saya Coba Tarisma. ada kelinci, Ya. rakun, rusa, dan beruang. Benar. Dalam video tersebut terjadi di mana? Jembatan. Benar. Apa yang terjadi antara rusa dan kerbau? Rusa dan beruang? Berkelahi. Berkelahi di jembatan. Nah, kemudian Ibu nanya, apa perasaan kalian ketika melihat si rusa dan beruang berkelahi? Kesal dan jengkel. Kenapa? Karena mereka berkelahi. Karena mereka berkelahi dan tidak ada yang mengalah. kemudian apa perasaan kalian jika jadi kelinci tadi yang dibanting oleh rusa? Perasaannya kesal? Coba Septi jawabnya. Apa perasaannya? Jengkil Karena
Karena sifat sifatnya jelek. karena sifat rusanya jelek, karena dia membanting kelinci yang tidak ada salahnya. Kemudian apa perasaan kalian ketika kalian menjadi kelinci yang melihat kebaikan rakun? Terharu. Terharu karena apa? Kebaikannya. Terus tuh tidak pengalaman kalian yang sama seperti video ini, atau pengalaman kalian dalam menyelesaikan suatu konflik di rumah? Ada Bu, saya Bu. Coba Regina, apa pengalamannya? Saat itu saya dan adik sepupu saya berebut tentang makanan. Tapi saat itu saya mengalah karena saya kasihan adik saya masih kecil sedangkan saya sudah besar. Benar. Coba ada lagi tidak pengalamannya? Coba Tarisma. Saat waktu itu saya dan adik saya pernah berkelahi soal tidak berbagi mainan dan tidak ada yang mau mengalah. Setelah itu ibu saya datang dan menyuruh kami berbagi mainan, dan setelah itu kami bermainnya bergantian. Benar semua pengalaman. Ada lagi? Tidak ada. Nah, dari yang diceritakan oleh Tarisma dengan Regina itu suatu konflik yang diselesaikan secara bersama-sama. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu resolusi konflik. Resolusi konflik itu adalah menyelesaikan suatu masalah dengan dua cara, yaitu dengan mediasi dan negosiasi. Mediasi itu diselesaikan dengan cara pihak ketiga, seperti contoh Tarisma dan adiknya berantem karena mainan, dan akhirnya ada ibunya, yaitu pihak ketiga yang menyuruh si Tarisma dan adiknya main bergantian, sehingga akhirnya si Tarisma dan adiknya main bersama-sama. Kemudian ada negosiasi, yaitu keputusan secara sebelah pihak dengan cara bersepakat dulu. Nah, seperti Regina contohnya. Regina dan adiknya berantem karena makanan, tapi Regina mikir karena Regina sudah besar, jadi Regina mengalah dari adiknya karena adiknya masih kecil. Jadi resolusi konflik itu adalah menyelesaikan suatu masalah. Jadi dalam video pembelajaran kita yang rakun ini, masalahnya itu tentang si rakun dan si kelinci itu mau lewat. Jadi salah satunya harus mengalah. Yang di sini mengalah itu rakun. Jangan dituruti sifat rusa dan beruang yang tidak mau mengalah. Nah, dari video pembelajaran video tersebut, manfaat apa yang bisa didapat? Coba, siapa yang berani? Sikap apa yang bisa diambil? Sikap rakun karena dia sangat baik. Benar, Tarisma. Terus? Ada lagi? Tidak ada. Nah, benar itu Tarisma, manfaatnya tuh sifat rakun yang mengalah dalam suatu konflik, sehingga suatu masalah itu dapat diselesaikan jika ada salah satu pihak yang mengalah. Nah, kemudian Ibu mau menanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba, angkat tangan yang berani. Saya Bu, Coba. kesimpulannya dalam menyelesaikan satu konflik Coba sampai suaranya. konflik Dalam menyelesaikan suatu konflik dengan cara mediasi dan negosiasi, bukan dengan cara berkelahi atau Nah, benar yang dibilangi Kesya. Jadi dalam kesimpulan pembelajaran kita hari ini dalam video tersebut, bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik itu diselesaikan dengan cara mediasi atau negosiasi, tidak boleh dengan cara berdebat atau berkelahi. Nah, dari kesimpulan di situ kita mendapat dari video yang kita tonton tadi, ada sifat yang bisa kita ambil, yaitu sifat si rakun yang mengalah dalam menyelesaikan suatu konflik, dan sifat yang kita hindari yaitu sifat si beruang dan rusa yang tidak mau mengalah dan sering berkelahi. Nah, dari video yang kita tonton tadi dan penjelasan dari Ibu tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, untuk
menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang ingin membaca doa? Saya, Bu. Coba Septi. Marilah kita berdoa. Amin. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan lagi, dalam menyelesaikan suatu konflik tidak boleh dengan cara Berkelahi atau berantem. selesaikan dengan cara bersama-sama. Nah, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya setelah melakukan layanan dasar BK di rumah bersama anak-anak. Di sini saya mengambil anak kelas 5 SD. Jadi menurut saya dalam melakukan layanan BK dengan anak SD itu merupakan tantangan terberat karena di mana anak SD itu berada di fase suka bermain dan susah untuk diatur. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menyikapi perilaku anak didik tersebut. Tidak hanya menyikapi, kita juga harus mengerti kondisi anak. Serta kita harus menyamakan persepsi atau sudut pandang kita dengan anak. Sehingga apa yang kita sampaikan itu mudah dimengerti dan dipahami oleh anak. Dalam segi materi, di sini saya mendapatkan tentang materi resolusi konflik, yaitu tentang menyelesaikan suatu masalah. Di sini saya mengalami kesulitan dalam menjelaskan suatu materi karena harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada anak didik itu bisa bermanfaat bagi anak-anak. Dan koreksi bagi saya itu saya masih kurang dalam menjelaskan materi. Jadi kedepannya saya harus belajar lebih banyak lagi belajar untuk agar kedepannya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.